Oke, jadi hari ini aku mau ke ibu kota ya, mau ke Rabat. Soalnya aku mau ke KBRI. Jadi nanti aku bakal videoin gimana di perjalanan. Terus nanti di Rabat aku bakal jalan-jalan, aku tunjukin sama kalian gimana ibu kota di Maroko. Apakah sepadat Jakarta atau gimana? Tunggu aja ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian, oke? Bye, makasih. Perjalanan dari kota Agadir ke kota Rabat membutuhkan kurang lebih 7 jam perjalanan menggunakan mobil dan via jalur tol. Itu sekitar kurang lebih 600 km. Bisa dibayangkan kan kalau gak lewat tol bisa berapa jam saking jauhnya. Mungkin buat kalian yang di Jawa Timur bisa mengira-ngira dari Banyuwangi ke Surabaya itu sama-sama sekitar 6 jaman sampai 7 jam, padahal jaraknya cuma 300 km dari Banyuwangi ke Surabaya. Tapi nggak tahu waktunya kok bisa sama ya. Terus di sepanjang perjalanan, aku melewati beberapa kota, dan lucunya view-nya bisa berbeda. Karena Agadir ini ada di bagian selatan, dan Rabat itu udah mulai memasuki bagian utara Maroko, jadi view-nya itu berbeda-beda. Kalau di Agadir itu kan berbatasan dengan Gurun Sahara, jadi sedikit gersang dan tanahnya berwarna merah sedikit keorenan. Setelah berpindah kota, aku lupa nama kotanya, tanahnya udah agak putih dengan latar gunung bersalju. Seperti yang di video ini cantik banget sih gunung bersaljunya. Setelah mulai masuk kota Rabat, pemandangannya mulai hijau karena di Rabat banyak tanaman-tanaman. Kota Rabat udah mulai memasuki Maroko bagian utara ya. Nah, dan Maroko di bagian utara itu memang lebih hijau dan lebih indah karena masih ada hujan, walau gak sesering di Indonesia ya hujannya. Berbeda dengan di Maroko bagian selatan yang jarang hujan. Jadi di Agadir ini kan Maroko bagian selatan kan, orang-orang di Agadir ini kalau misalnya ada hujan mereka itu seneng banget lihat hujan. Dan di Agadir ini susah air dan gersang, jadinya petani dan peternak itu di sini sedikit kesusahan sih karena jarang hujan itu. Gitu, jadi ditunggu video-videonya ya. Santai bos, santai. Aduh, mantap. Dan ini kota Rabat. Di Rabat memang sedikit sejuk, lebih sejuk daripada di Agadir karena di sini banyak banget tanaman-tanaman, lebih hijau daripada di Agadir, ada rumput-rumputnya juga. Aku suka banget sih di Rabat karena memang masih sedikit sama kayak di Indonesia view-nya. Jadi ada pohon-pohon, ada daun-daun, ada rumput-rumput, ada ijo-ijo dan aku suka banget. Penataan kota di kota Rabat jauh lebih bagus menurut aku daripada kota-kota yang lain. Dan pembangunannya juga katanya sih sangat pesat gitu.
apa yang dibangun itu nyata, nggak kayak di kota-kota lainnya. Maksudnya kalau di kota-kota lainnya itu pembangunannya kayak nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau di Rabat pembangunannya itu bener-bener berkembang sangat pesat dan lihat aja di situ jalannya rapi banget, bersih banget, penataan pohonnya, penataan lampunya itu penataan apa ya, bangunan-bangunan pohon-pohon yang di samping-samping jalan itu udah bagus banget sih menurut aku ketimbang kota-kota yang lain, apalagi di kota Agadir sih. Di sini agak nggak terlalu rapih gitu di jalan, nggak sebagus di kota Rabat. Ini perjalanan aku saat aku menuju Hasan Tower di Rabat. Hasan Tower adalah sebuah menara yang dibangun dengan dimaksudkan sebagai menara terbesar yang berada di masjid terbesar di dunia pada saat itu, pada tahun 1195. Namun pembangunannya terhenti pada tahun 1199 dikarenakan khalifah yang saat itu berkuasa meninggal dunia. Menara Hasan ini menjadi tujuan utama wisatawan yang datang ke Maroko dikarenakan masjid yang direncanakan menjadi masjid terbesar di dunia pada masa Khalifah Al-Mansur ini dapat menampung 20.000 jamaah dan menjadi bagian dari daftar tentatif situs warisan dunia UNESCO pada 1 Juli 1995 dalam kategori budaya dan kemudian memperoleh situs warisan dunia pada tahun 2012. Nah, jadi buat kalian yang ke Maroko, jangan lupa untuk datang ke Hasan Tower atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan Menara Hasan. Di situ benar-benar apa ya, sisa-sisa pembangunannya itu kayak bersejarah banget. Maksudnya sejarahnya itu kerasa banget gitu di dalam diri kita saat kita melihat menara-menara yang belum selesai dibangun itu, gitu. Dan akhirnya kita sampai di Hasan Tower. Jadi di situ ada sisa bangunan-bangunan yang belum selesai dibangun sampai sekarang. Jadi ini aku nggak tahu juga gimana cara masuknya. Jadi aku cuma videoin dari luar. Dan di situ terlihat ada masjid yang katanya bisa menampung sampai 20.000 jamaah. Nah, itu loh kubah yang kelihatan. Nah, itu kubahnya yang kelihatan, itu masjidnya. The oldest masjid. Not the old. Not the oldest, but the biggest. No. Not the biggest. Just symbolic Oh, the symbol of? of the muwahhidin. I don't know the story. That's why I don't know why. That's just symbolic. Not the biggest, not the oldest, not the. If you want the oldest, maybe in Fes. In Fes, the Yeah. oldest. And Yeah. the biggest in Marrakesh, The biggest in Casablanca. in Casablanca. But the view is so beautiful, honey. Yeah, that's. Iya, ada kereta. Aduh, Yeah, mosquito. nyamuk. Wow. And that's the tower. Kita mau ke Jalan Soekarno, dibantu sama map. Jadi di ibu kota Maroko, yaitu di kota Rabat, ada salah satu jalan yang diberi nama Jalan Soekarno. Itu diberikan oleh Raja pertama Maroko sebagai bukti persahabatan antara Indonesia dan Maroko. Seperti itu. Jadi itu kenapa di Rabat ada namanya Jalan Soekarno. Simpang Wolu. Kewis Simpang 8 namanya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di Maroko itu jalannya tertib banget. Bahkan di Maroko itu jarang ada lampu merah. Ada lampu merah tapi nggak terlalu banyak. Nggak di setiap persimpangan ada, nggak di setiap bundaran ada.
Jadi mereka itu benar-benar atas kesadaran masing-masing siapa yang punya prioritas jalan saat itu. Jadi misalnya kayak di Simpang 8 ini ya, kalau ada mobil yang jalan dari arah berlawanan, mereka akan stop. Sampai di sana sudah nggak ada yang lewat, mereka terus akan lewat gitu. Jadi mereka benar-benar atas kesadaran masing-masing untuk apa ya, memprioritaskan siapa yang lebih dulu, kayak gitu. Jadi emang udah keren banget sih jalanan di Maroko itu semuanya, nggak cuma di Rabat, di Agadir pun di semua jalan di Maroko udah kayak gitu, jarang ada lampu merah, tapi mereka bener-bener sabar nunggu, bener-bener tertib banget di jalan dan keren banget. Kalau ada tanda stop mereka pasti berhenti kayak gitu. Ini Jalan Soekarno yang aku ceritain ya. Jadi sepanjang jalan ini namanya Jalan Soekarno. Jadi ada kejadian menegangkan saat aku di Jalan Soekarno. Jadi kan aku ngeliat ada gedung yang unik gitu. Jadi aku videoin, aku rekam, dan ternyata itu gedung kepolisian dan ternyata di situ juga nggak boleh video-video. Jadi aku ditegur polisi, aku udah gemeter banget, aku takut dipenjara karena emang itu kesalahan ya. Soalnya nggak semua gedung, nggak semua bangunan, nggak semua tempat di Maroko itu bisa divideoin. Beda banget kayak di Indonesia. Jadi buat kalian, kalau misal kalian ke Maroko, pilihlah tempat-tempat kayak tempat wisata gitu aja. Jangan ke gedung-gedung pemerintahan kayak gitu. Dan jangan sembarangan videoin. Itu sih pokoknya kalau bisa sih tanya-tanya aja dulu, boleh nggak kalau video di sini kayak gitu-gitu. Aku kemarin emang ngasal sih, sok ngide. Jadi ya kayak gitu. Buat kalian makasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Oke, I love you.